Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul investasi. Saya Andi Muhammad Adhar. Saya Fajar Hafiz. Saya Nadia Zahra. Saya Nurinda Zahra. Definisi investasi. Investasi adalah aktivitas menanamkan sejumlah dana untuk dikembangkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan di masa depan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Investasi adalah salah satu cara untuk melawan tingkat inflasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada. Menurut Malayu S.P.H. Hasibuan dalam Mahmud, investasi merupakan alat yang mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang. Jenis-jenis investasi. Investasi berdasarkan jangka waktunya dapat digolongkan menjadi dua. 1. Real asset. Meliputi aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan mesin. 2. Financial asset adalah investasi berupa falas, deposito berjangka, serta saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal. Berikut adalah jenis investasi paling populer dan umum dibeli di Indonesia. 1. Saham, 2. Reksadana, 3. Obligasi atau surat utang, 4. Properti, 5. Deposito, 6. Emas, 7. Kriptosurensi. Manfaat investasi. Pertama, melawan inflasi. 2. Menambah sumber pemasukan. 3. Mencapai tujuan finansial yang lebih tepat. 4. Meningkatkan kekayaan. 5. Memenuhi kebutuhan di masa depan. 6. Gaya hidup sederhana atau hemat. 7. Terhindar dari hutang. Tujuan investasi menurut Herlianto 2013. 1. Membuat dana cadangan dalam hal dana untuk kepentingan orang banyak. 2. Mendapatkan keuntungan yang menetap. 3. Menguasai perusahaan lain atau perusahaan anak cabang dengan menggunakan hak saham. 4. Mendapatkan pasar untuk dikonsumsi atas produk yang dijual. 5. Berkurangnya persaingan di berbagai perusahaan yang memiliki nilai jual yang sama. Konsep-konsep investasi terdiri dari 3 hal terpenting antara lain. 1. Menempatkan dana pada masa sekarang. 2. Memiliki jangka waktu tertentu. 3. Guna mendapatkan manfaat, balas jasa atau keuntungan di kemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan di masa depan. Peran investasi menurut BKPM atau Kementerian Investasi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan iklim investasi yang menarik bagi investor. Investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi adalah 1. Menciptakan lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, 3. Perputaran ekonomi yang merata, 4. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Menurut Mankyu dalam Mahmud, jenis pengeluaran terdiri dari pertama, investasi tetap bisnis mencakup perawatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Kedua, investasi residensial mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. Ketiga, investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Menurut Haldizah 2021, hal yang harus diperhatikan dalam memulai investasi yang tepat. 1. Kenali terlebih dahulu jenis investasi. 2. Tentukan tujuan dan kebijaksanaannya. 3. Tetapkan strategi portofolio investasi. 4. Melakukan diversifikasi.
5. Menghitung tingkat keuntungan dan risiko. 6. Tentukan jangka waktu investasi. 7. Mengenali karakter diri sendiri sebagai investor. Faktor yang mempengaruhi dalam melakukan investasi. 1. Keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bangsa. 3. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Cara menghindari resiko dalam mengelola investasi. 1. Lakukan diversifikasi untuk mengurangi terjadinya resiko dalam investasi. 2. Pilihlah investasi yang tepat dan analisa dahulu sebelum menempatkan modal. 3. Hentikan kerugian dengan cut loss. 4. Melakukan investasi jangka panjang. 5. Mewaspadai penipuan. 6. Memilih platform investasi ilegal. 7. Pastikan menggunakan dana atau uang dingin. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan investasi di wilayah RI oleh investor atau penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di RI oleh investor atau penanam modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing swasta atau negara yang ditanamkan dibedakan menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanaman modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas aset aktiva yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk. 1. Pembentukan cabang dan perusahaan di negara pengimpor modal. 2. Pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negeri penanaman modal memiliki mayoritas saham. 3. Pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata dibiayai oleh perusahaan yang beralokasi negara penanaman modal. Investasi tidak langsung. 1. Investasi tidak langsung lebih dikenal sebagai investasi portofolio atau rentier yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan atau yang dikeluarkan atau dijamin oleh negara pengimpor modal dan atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. 2. Dalam investasi tidak langsung, pemegang saham hanya mempunyai hak atas dividen saja. Menurut Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan atas asas 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, 5. Kebersamaan, 6. Efisiensi berkeadilan, 7. Berkelanjutan, 8. Berwawasan lingkungan, 9. Kemandirian, dan 10. Keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Studi kasus Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerima dan meneliti berkas perkara tersangka kasus penipuan investasi bodong platform robot trading. Kasus tersebut terjadi dengan tersangka menawarkan aplikasi robot trading dan investasi pada
aset perdagangan berjangka, dan aset kripto. Kasus berawalan saat dilaporkan adanya tindakan pidana penipuan investasi ilegal yang berkedok perdagangan opsi, binary dan robot trading, salah satunya Fahrehit. Dalam kasus tersebut, penyelidik menangkap tersangka yang menjadi operator robot trading, Fahrehit. Fahrehit menawarkan autopilot trade yang memungkinkan trade atau konsumen bisa trading tanpa harus memperhatikan market dan berita. Mereka mengklaim sebagai perangkat lunak auto trading pertama di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI pada dasar mata uang kripto. Aksi tersebut memakan 80 orang korban dugaan penipuan robot trading Fahrenheit. Salah satu klien artis Chris Ryan, seseorang menjelaskan para korban baru menyadari penipuan saat BPPT mengumumkan dan para korban tidak bisa mencairkan dana maupun pembatalan pembelian sejak 7 Maret 2022. Diduga semua investasi hilang dan mencapai 5 miliar dari keseluruhan korban. Tetapi melalui keterangan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, platform Fahrenheit telah diblokir. Pemblokiran tersebut lantaran platform Fahrenheit masuk dalam jajaran layanan perdagangan berjangka komoditi ilegal menurut pemerintah. Tak tanggung-tanggung dari 1.222 investasi bodong yang diblokir, Bapepti sebanyak 21 entitas dengan alamat situs yang berbeda merupakan atas nama Fahrenheit atau PT FSP Academy Pro. Kesimpulan, investasi adalah kegiatan menempatkan dana berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan penanam modal akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu tertentu. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.